Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rumus kimia. Nah, rumus kimianya ini, sebelum membahas rumus kimia, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan unsur. Nah, unsur ini adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan kembali, baik secara fisik maupun secara kimia. Contohnya ada hidrogen, kemudian oksigen. Nah, di sini hidrogen dan oksigen ini hanya terdiri dari satu huruf. Penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Sedangkan bila ada unsur yang punya dua huruf, contohnya aluminium, ada A dan L. Huruf pertama itu harus kapital, yang keduanya baru huruf kecil. Kemudian ada lagi ini litium. L-nya besar, I-nya kecil. Kemudian natrium atau bahasa Inggrisnya sodium, N-nya besar, A-nya kecil. Nah, dari unsur-unsur ini kalian bisa membuat permainan kata, bisa membuat kata-kata dari setiap unsur kimia. Nah, unsur kimia juga ada yang menyerupai nama negara. Contohnya ini unsur Ge atau unsur germanium, hampir sama dengan nama negara Jerman. Kemudian ada Am atau americium, sama dengan negara Amerika. Kemudian selain sesama dengan nama negara, ada juga yang menyerupai nama para ahli atau ilmuwan. Contohnya ini Cm curium, itu dari Marie Curie. Kemudian Bh itu borium. Bohr itu seorang penemu yang menemukan atom. Nah, selanjutnya ada unsur yang menyerupai nama planet, ada Pu atau plutonium. Ini menyerupai nama planet. Nah, keseluruhan unsur itu bisa ditemukan atau dilihat kembali di sistem periodik unsur kalian. Boleh di searching atau lihat ke sini. Dari atas ke bawah itu disebutnya golongan, kemudian dari kiri ke kanan itu disebutnya periode. Yang selanjutnya, setelah kita tahu mengenai unsur, kita harus tahu apa itu molekul. Molekul itu adalah gabungan beberapa atom yang sifatnya netral. Molekul itu ada yang disebut molekul unsur. Kalau molekul unsur ini berarti gabungan atom-atomnya yang sejenis atau yang sama. Contohnya H2, O2, S8. Kemudian yang kedua ada molekul senyawa. Kalau tadi unsur atomnya sama, kalau senyawa atomnya berbeda. Contohnya H2O atau air, ada unsur H dan juga unsur O. Kemudian natrium klorida, ada unsur Na, natrium, dan Cl atau klor. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai rumus kimia. Apa itu rumus kimia? Rumus kimia itu kalau misalnya suatu unsur atau atom dilambangkan dengan lambang unsur. Nah, kecenderungan atom untuk membentuk ion ataupun molekul ini menyebabkan perlunya ada suatu notasi agar tidak bingung antara molekul satu dan molekul lainnya, maka dibuatlah yang namanya rumus kimia. Rumus kimia ini mencerminkan komposisi zat, jadi memberikan informasi jenis dari unsurnya apa, kemudian jumlah atomnya berapa. Jadi rumus kimia mencerminkan jenis unsurnya apa, kemudian jumlah atau perbandingan atomnya. Nah, contohnya di sini. Untuk rumus kimia ada yang disebut lambang unsur, ada yang disebut sebagai angka indeks. Di H2O ini, di H2SO4, H itu merupakan lambang unsur dari hidrogen. S lambang unsur dari sulfur, kemudian O lambang unsur dari oksigen. Nah, ini angka yang kecil-kecil ini disebut sebagai angka indeks. Angka indeksnya menunjukkan jumlah unsur.
H2SO4. Berarti H itu ada 2 atom, S-nya karena di sini tidak ada angka, berarti sulfurnya hanya ada 1 unsur. Angka 1 itu tidak perlu ditulis. Kemudian O4, berarti unsur O itu ada 4 atom. Nah, yang selanjutnya tadi ini ya, lambang unsur itu menjelaskan tentang jenis unsurnya. Kalau angka indeks itu menjelaskan jumlah atau perbandingan setiap unsur. Nah, untuk rumus kimia unsur, contohnya ada hidrogen. Hidrogen rumus kimianya itu H2. Oksigen rumus kimianya O2. Nitrogen N2, klorin Cl2, iodin itu I2, fosfor itu P4, dan belerang itu S8. Nah, ini kegunaannya masing-masing. Gas hidrogen ditemukan pada pembuatan lampu, oksigen pada pernapasan, nitrogen ada di pupuk, klorin itu pembuatan kertas, iodin itu ada di obat antiseptik yang coklat, fosfor itu di korek api, kemudian belerang obat gatal. Nah, yang selanjutnya kita membahas mengenai rumus kimia senyawa. Kalau tadi unsur hanya terdiri dari 1 atom sejenis. Kalau rumus kimia senyawa itu ada beberapa jenis unsur yang menyusunnya. Contohnya di sini ada asam asetat, ada CH3COH. Jadi di sini ada unsur C karbon, H hidrogen, kemudian dan O itu oksigen. Kegunaannya pada cuka makanan. Kalau amonia ada nitrogen dan hidrogen. Untuk pupuk asam askorbat itu C6H8O6. Berarti untuk vitamin C. Kalsium karbonat CaCO3, berarti ada kalsium, karbon, dan juga oksigen untuk bahan bangunan. Untuk soda kue ada natrium NaHCO3, ada natrium, hidrogen, karbon, dan oksigen. Karbon dioksida itu karbon dan juga oksigen. Nah, aspirin C9H8O4 untuk mengurangi rasa sakit. Magnesium hidroksida buat yang punya penyakit MAH, biasanya di kandungan obat MAH-nya ada magnesium hidroksida. Mg itu magnesium, O itu oksigen, H itu hidrogen. Asam klorida ada hidrogen klorida, hidrogen dan klor. Natrium klorida ada natrium dan klor, itu ada sering di dalam dapur. Natrium hidroksida itu ada natrium, oksigen, dan hidrogen, pembuatan sabun. Sukrosa C12H22O11 ada di pemanis buatan. Asam sulfat rumusnya H2SO4, berarti H-nya ada 2, S-nya 1, O-nya ada 4, ada di air aki. Urea CONH2 2 kali. Ini ada kurungnya. C karbon, O oksigen, N nitrogen, H hidrogen. Contohnya ada di pupuk. Yang selanjutnya kita membahas mengenai rumus kimia dibagi menjadi 2. Ada yang disebut sebagai rumus molekul, ada yang disebut sebagai rumus empiris. Kalau rumus molekul itu hanya menyatakan jenis dan jumlah atomnya. Sedangkan rumus empiris selain menyebutkan jenis penyusunnya atau atom penyusunnya, juga dituliskan perbandingan atom paling kecil atau yang paling sederhana. Jadi penyederhanaan dari rumus molekul. Yang kita bahas pertama itu mengenai rumus molekul.
Contohnya di sini ada asam klorida. Asam klorida rumusnya HCl. H-nya angka indeksnya 1, tidak ditulis, berarti atom H ada 1 atom H. Cl angka indeksnya pun tidak ditulis, berarti Cl jumlah atomnya ada 1, berarti 1 atom Cl. Nah, asam klorida ini sering kita jumpai dalam cairan pembersih. Nah, yang selanjutnya contoh kedua itu amonia. Amonia rumusnya NH3. Penulisannya N besar, H besar, 3-nya itu kecil di bawah. Nah, N-nya angka indeksnya tidak ditulis, berarti N itu jumlah atomnya adalah 1 atom N. Sedangkan H di situ angka indeksnya 3. Berarti hidrogen itu ada 3 atom. Nah, amonia ini sering kita jumpai pada pupuk. Ini gambar dari struktur amonia atau NH3 membentuk sudut 107,8 derajat. Contoh selanjutnya ada sukrosa. Rumus sukrosa itu C12H22O11. Ini menunjukkan C, H, dan O-nya itu lambang dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Sedangkan angka 12, 22, dan 11 itu disebut angka indeks. C12 berarti atom karbonnya ada 12. H22 berarti atom hidrogennya ada 22. O11 berarti atom O-nya ada 11. Ini struktur dari sukrosa dan sering kita jumpai pada pemanis atau gula. Yang selanjutnya di obat mah itu ada magnesium hidroksida. Rumusnya MgOH 2 kali. Di sini ada magnesium, angka indeksnya 1, tidak ditulis, berarti magnesium ada 1 atau magnesium. Oksigen, hidrogen itu ada 2. Kenapa ada 2? Karena angka indeksnya itu 2. Oksigen di dalam kurungnya 1. Ini penjelasannya. Untuk MgOH2, untuk magnesium angka indeksnya 1, jadi magnesium ada 1 atom. Sedangkan oksigen, ini kan oksigen dan juga hidrogen ada dalam kurung ya. Nah, oksigen yang dalam kurungnya itu 1 dikali 2 sama dengan 2. Berarti ada 2 atom oksigen. Kemudian ini oksigen. Kemudian yang hidrogen 1 angka indeksnya dikali 2 sama dengan 2, berarti ada 2 atom hidrogen. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya itu urea. Rumus dari urea CONH2 2 kali. Atom C-nya 1, O-nya 1, untuk N-nya ada 2. Angka indeksnya itu 1 dikali 2 sama dengan 2 atom N. Sedangkan untuk hidrogen itu 4, karena H yang dalam kurung 2, yang di angka indeks yang di luarnya 2 kali 2 itu 4. Nah, hidrogennya ada 4. Contoh urea itu bentuknya seperti ini. Kemudian ini rumus struktur dari
urea. Yang selanjutnya dibahas mengenai asam asetat, atau lebih sering kita dengar namanya itu cuka. Rumus cuka itu CH3COOH. C-nya ada 2, satu di sini, satu lagi di sini. Berarti ada 2 atom C, kemudian O-nya juga ada 2, H-nya 3 ditambah 1 jadi 4 atom H. Ini rumus strukturnya, kemudian sering kita lihat sebagai cuka. Ini cuka yang glasial yang biasanya ada di laboratorium. Setelah kita mempelajari tentang rumus molekul, sekarang kita mempelajari tentang rumus empiris. Rumus empiris ini salah satu yang dibahas itu glukosa. Rumus molekul dari glukosa adalah C6H12O6. C-nya ada 6, H-nya ada 12, dan O ada 6. Untuk perbandingan C, H, dan O itu dari jumlah atomnya. C6, H itu 12, O 6. Jadi perbandingannya 6 banding 12 banding 6. Bisa disederhanakan lagi enggak? Sama-sama semuanya dibagi 2. Kita coba bagi 2. Berarti disederhanakan menjadi 6 bagi 2 itu 3, 12 bagi 2 6, 6 bagi 2 3. Jadi perbandingannya 3 banding 6 banding 3. Masih bisa disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 3. Hasilnya jadi 1 banding 2 banding 1. Ini sudah yang paling sederhana dan tidak bisa dibagi lagi menjadi yang lebih sederhana lagi. Jadi rumus empirisnya CH2O. C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Jadi kalau rumus empiris keseluruhannya ditulis, rumus molekul keseluruhannya ditulis, kalau rumus empiris itu disederhanakan perbandingan unsur penyusunnya. Penjelasan kedua itu ada air atau H2O. Ini rumus struktur dari air. Rumus molekulnya H2O. H-nya ada 2, O-nya ada 1. Perbandingannya berarti 2 banding 1. 2 banding 1 tidak bisa dibagi lagi menjadi yang lebih sederhana kan ya. Nah, kalau misalnya tidak bisa dibagi lagi menjadi yang lebih sederhana, berarti rumus empirisnya tetap sama dengan rumus molekul. Rumus molekulnya H2O, rumus empirisnya pun sama, H2O. Selanjutnya untuk lebih jelas bisa dilihat perbandingan antara rumus molekul dan rumus empiris berikut ini. Untuk rumus empiris dari air, rumus molekul dari air itu H2O. H-nya ada 2, O-nya ada 1. Perbandingannya berarti 2 banding 1. Karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, berarti rumus empirisnya tetap sama, H2O. Untuk amonia NH3, N-nya 1, H-nya 3. Perbandingannya 1 banding 3, tidak bisa disederhanakan lagi, berarti rumus empirisnya tetap sama, NH3. Asam sulfat, rumus molekulnya H2SO4. H-nya ada 2, S-nya tidak ada angka indeks, berarti 1, O-nya 4. Berarti perbandingannya 2 banding 1 banding 4. Ini tidak bisa disederhanakan lagi, berarti rumus empirisnya tetap H2SO4. Untuk urea, rumusnya CONH2 2 kali. C-nya 1, O-nya 1, N-nya 1 kali 2, 2, H-nya 2 kali 2, 4. Berarti perbandingan C, O, N, dan H-nya itu 1 banding 1 banding 2 banding 4. Tidak bisa disederhanakan lagi, berarti rumusnya tetap
rumus empirisnya tetap sama, CONH2 dua kali. Untuk metana, rumusnya CH4, C-nya 1, H-nya 4. Tidak bisa disederhanakan lagi, jadi rumus empirisnya tetap sama, CH4. Yang selanjutnya ada glukosa. Nah, ini sedikit berbeda ya. Untuk glukosa rumusnya C6H12O6. C-nya ada 6, H-nya 12, O-nya 6. Perbandingannya 6 banding 12 banding 6. Ketiga angka ini bisa disederhanakan dengan cara dibagi 6. 6 bagi 6 itu 1, 12 bagi 6 2, 6 bagi 6 itu 1. Jadi yang paling sederhana perbandingannya C banding H banding O itu 1 banding 2 banding 1, sehingga rumus empirisnya jadi CH2O. Yang selanjutnya asetilena. Rumusnya C2H2, perbandingan C dan H-nya 2 banding 2. Angkanya sama-sama bisa dibagi 2. 2 bagi 2 1, tetap H-nya juga 1. Jadi bisa disederhanakan perbandingannya jadi 1 banding 1, sehingga asetilena rumus empirisnya adalah CH. Untuk benzena rumusnya C6H6. C-nya ada 6, H-nya ada 6. Berarti perbandingannya 6 banding 6. 6 banding 6 disederhanakan, sama-sama dibagi 6, berarti jadi 1 banding 1, sehingga rumus empirisnya C-nya 1, H-nya 1, jadi CH. Rumus empirisnya CH. Untuk asam cuka CH3COOH. C-nya ada 2, H-nya 3 ditambah 1 4, O-nya 2, berarti 2 banding 4 banding 2. Disederhanakan, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2, 2 bagi 2 1. Jadi yang lebih sederhana C banding H banding O itu 1 banding 2 banding 1, sehingga rumus empirisnya CH2O. Yang terakhir dicontoh itu alkohol. Rumus kimianya atau rumus molekulnya itu C2H5OH. C-nya ada 2, H-nya 5 ditambah 1 6, O-nya 1. Karena ini rumus molekul, untuk rumus empirisnya bisa disederhanakan. Jadi penyusunnya kan ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbonnya 2, hidrogennya 6, tadi 5 ditambah 1, oksigennya 1. Dan tidak bisa disederhanakan lagi, sehingga rumus empirisnya itu hanya disederhanakan. Jadi hanya penyusunnya karbon, hidrogen, oksigen. Kemudian rumus empirisnya jadi C2H6O. Nah, ini bisa membedakan antara rumus molekul dan rumus empiris. Jadi dari sini kita bisa ketahui ternyata yang namanya rumus molekul suatu senyawa itu ada kemungkinan memiliki rumus empiris yang sama. Mereka mempunyai rumus molekul yang berbeda, tapi ada kemungkinan mereka mempunyai rumus empiris yang sama. Contohnya asetilena dan benzena. Kemudian contoh lainnya asam cuka dan glukosa. Rumus molekulnya berbeda, tapi mereka mempunyai rumus empiris yang sama, yaitu CH2O. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah atom dalam rumus kimia.
Contoh yang pertama, tentukanlah jumlah atom setiap unsur dalam 3 molekul air atau H2. Molekul air H2O berarti ada 2 atom H dan 1 atom O. Ini dalam 1 molekul air. Yang ditanyakan dalam 3 molekul air. Berarti tinggal dikalikan jumlah molekulnya. Atom H untuk 3 molekul dikali yang 1 molekul itu 2 atom. Berarti 3 dikali 2 atom sama dengan 6 atom H. Untuk oksigen dalam 3 molekul itu tinggal dikali 3 molekul dikali 1 atom sama dengan 6 atom O. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, tentukanlah jumlah atom setiap unsur dalam 2 molekul urea. Urea rumusnya CONH2 2 kali. Nah, ini perhitungan dalam 1 molekulnya. Dalam 1 molekul urea mengandung 1 atom karbon, 1 atom oksigen, dan 2 atom nitrogen, serta 4 atom hidrogen. Kalau ditanyakan 2 molekul berarti tinggal dikali 2. 2 atom C-nya 2 dikali 2 atom sama dengan 4 atom C. Oksigennya 2 molekul dikali 2 atom sama dengan 4 atom O. Kemudian nitrogennya untuk 2 molekul dikali 2 atom sama dengan 4 atom N. Dan yang terakhir hidrogen untuk 2 molekul dikali 4 atom sama dengan 8 atom H. Jadi kalau ditanyakannya 2 molekul atau 4 molekul, tinggal dikalikan jumlah molekulnya dikali jumlah atom dalam 1 molekul. Contoh yang ketiga itu tentukanlah jumlah atom setiap unsur dalam 3 molekul asam oksalat. Oksalat dihidrat rumusnya H2C2O4 kali 2H2O. Dihidrat ini ditambahkan dengan adanya 2 molekul H2O. Ini perhitungan 1 molekulnya 6. Kenapa 6 atom H? Karena H-nya ini 2 atom ditambah 4 atom jadi 6 atom H. C-nya ada 2 atom, kemudian O-nya di H2C2O4, O-nya ada 4, di H2O, O-nya ada 2. 2 tambah 4 itu 6. Jadi ada 6 atom O. Yang ditanyakan untuk 3 atom oksalat berarti tinggal dikali 3. H-nya 3 dikali 6 jadi 18 atom H. Karbonnya 3 molekul dikali 2 atom sama dengan 6 atom karbon. Kemudian oksigennya 3 untuk 3 molekul berarti 3 dikali 6 sama dengan 18 atom O. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.